Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Baik, pada kesempatan kali ini kita belajar di tema yang ketiga, tokoh dan penemuan, mata pelajaran Bahasa Indonesia, materi tentang teks eksplanasi ilmiah, kata baku, dan kalimat efektif. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran yang akan kita bahas, kalian perhatikan terlebih dahulu kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini. Seperti biasa, jangan lupa like, comment, and subscribe video ini agar video ini semakin berkembang. Untuk poin bahasan yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini, yang pertama adalah tentang teks eksplanasi ilmiah, kemudian yang kedua tentang kata baku, yang ketiga tentang kalimat efektif, dan yang keempat adalah tugas yang harus kalian kerjakan. Baik, langsung masuk kita ke materi yang pertama tentang teks eksplanasi ilmiah. Pengertian teks eksplanasi ilmiah. Teks eksplanasi ilmiah adalah teks yang menerangkan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan, seperti gejala alam, terjadinya pelangi, proses arus listrik, dan lain sebagainya. Fungsi teks eksplanasi ilmiah. Teks eksplanasi ilmiah berfungsi untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab akibat. Bagian-bagian teks eksplanasi ilmiah. Teks eksplanasi ilmiah terdiri atas 3 bagian. Yang pertama adalah pernyataan umum atau pembukaan yang berisi tentang informasi singkat tentang apa yang akan dibicarakan atau apa yang akan diinformasikan. Kemudian bagian yang kedua adalah deretan penjelas atau isi dari teks eksplanasi ilmiah itu sendiri. Berisi tentang urutan, uraian atau penjelasan tentang proses dari peristiwa yang terjadi dan dijelaskan secara bertahap atau berurutan. Kemudian bagian yang ketiga adalah penutup atau kesimpulan. Nah, bagian penutup ini adalah kesimpulan yang berisi interpretasi atau pendapat singkat penulis tentang topik yang dijelaskan. Kita perhatikan dari teks eksplanasi ilmiah berikut, ya. Baca dengan teliti tentang Thomas Alva Edison, sang penemu bola lampu pijar. Baik, kita cari satu-satu pernyataan umum, deret penjelas, dan juga penutup dari teks eksplanasi tersebut. Kita identifikasi. Paragraf pertama topik masalahnya apa, kemudian paragraf kedua deret penjelas, paragraf ketiga juga deret penjelas, paragraf 4 kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi dari penulis. Kita langsung cari. Paragraf 1 topik masalahnya ada di paragraf yang pertama. Nah, di paragraf pertama ini kita cari topik masalahnya. Biasanya topik masalah itu yang bersifat umum, ya. Di tema 1 kita sudah belajar mencari ide pokok atau kalimat utama. Nah, ide pokok atau kalimat utama itu kalau tidak di awal paragraf, di akhir paragraf. Kita cari paragraf 1, ide pokoknya ada di akhir paragraf. Penemuan bola lampu pijar oleh Thomas Alva Edison. Kita tulis di diagram yang sudah kita buat. Kita taruh ya di diagram. Kemudian kita cari paragraf yang kedua, deret penjelas. Nah, deret penjelas ini ada di paragraf kedua. Kemudian sama paragraf 2 juga kita cari ide pokoknya atau kalimat utamanya, yaitu ada di awal paragraf. Thomas Alva Edison lahir di Milan, Ohio pada tanggal 11 Februari 1847. Kita tulis di diagram yang sudah kita buat tadi. Kemudian paragraf ketiga, deret penjelasnya. Kita lihat yang di paragraf ketiga. Paragraf ketiga, ide pokoknya ada di akhir paragraf. Melalui kerja kerasnya pada tanggal 21 Oktober 1879 lahir lampu pijar listrik pertama yang dapat menyala selama 40 jam. Kita tulis di diagram yang sudah kita buat. Dan terakhir kesimpulan atau pesan pendapat pribadi dari penulis. Pesannya apa? Untuk pembaca
Kita cari di paragraf yang ketiga. Pesannya adalah rasa ingin tahunya yang tinggi dan sikap pantang menyerahnya mampu mengubah dunia menjadi lebih baik. Kita tulis di diagram yang sudah kita buat tadi. Nah, selesai mencari topik masalah, deret penjelas untuk paragraf 2 dan 3 dan kesimpulan untuk paragraf yang keempat. Bagaimana? Mudah bukan dalam mencari topik masalah, deret penjelas, dan kesimpulan dari teks eksplanasi ilmiah. Jika masih belum paham, kalian bisa mengulang kembali video ini sampai kalian benar-benar paham. Jika sudah paham, kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Kata baku. Pengertian kata baku. Kosakata baku adalah kosakata yang penulisannya telah sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Sebaliknya, kosakata non baku adalah kosakata yang penulisannya tidak sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kosakata baku wajib digunakan dalam tulisan atau percakapan pada acara-acara formal. Kosakata non baku boleh digunakan dalam bahasa percakapan pada acara non formal, seperti saat berbicara kepada teman dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kata baku. Contoh kata yang tidak baku gimana? Kata baku dari kata yang tidak baku gimana adalah bagaimana. Kemudian ada lagi bikin. Kata bakunya adalah membuat. Zaman, kata bakunya adalah zaman, pakai Z ya. Kemudian dipakai, kata bakunya adalah dipakai. Kemudian ada yang tidak baku lagi buat. Nah, buat ini kata bakunya adalah untuk. Kemudian yang terakhir sering banget. Nah, contoh kata yang tidak baku, kata bakunya adalah sering sekali. Itu contoh-contoh kata baku. Lanjut, materi yang selanjutnya adalah kalimat efektif. Pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif dapat diartikan sebagai susunan kata yang mengikuti kaidah kebahasaan yang baik dan benar. Kaidah yang menjadi patokan kalimat efektif dalam bahasan ini adalah kaidah bahasa Indonesia menurut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kalimat yang efektif mengungkapkan gagasan sehingga mudah dipahami. Ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, hemat, tidak menuliskan kata yang bermakna sama. Contoh, para tamu-tamu duduk di kursi. Perhatikan kata para yang memiliki arti banyak dan juga kata tamu-tamu juga memiliki arti banyak. Kata para menunjukkan banyak dan tamu-tamu juga menunjukkan tamu yang banyak. Kita dapat menghilangkan salah satu. Karena ciri kalimat efektif itu hemat, tidak menuliskan kata yang bermakna sama. Sehingga untuk membuat kalimat tersebut menjadi kalimat efektif, kita harus menghilangkan salah satu kata tersebut. Sehingga kalimat efektifnya adalah paranya kita hilangkan jadi tamu-tamu duduk di kursi, atau tamunya kita hilangkan satu ya, sehingga para tamu duduk di kursi. Ini sama ya, sama-sama kalimat efektif. Tamu-tamu duduk di kursi atau para tamu duduk di kursi. Itu cara mengubah kalimat tidak efektif menjadi kalimat efektif. Tinggal kita hilangkan satu kata yang bermakna sama. Contoh kalimat yang efektif dan kalimat tidak efektif. Contoh kalimat yang tidak efektif, penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya. Nah, di sini yang sama pada dan untuk. Nah, pada dan untuk. Nah, untuk menjadi kalimat efektif, kita cukup menghilangkan salah satu dari dua kata yang bermakna sama tersebut. Misalkan kita hilangkan untuknya. Penemu yang pada kesempatan itu pertama kalinya, atau kita padanya hilangkan penemu yang kesempatan itu untuk pertama kalinya. Itu kalimat efektif. Contoh lain, di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu. Sama seperti contoh tadi ya, tapi kita hilangkan paranya atau bapak dan ibunya. Sehingga kalimat efektifnya di depan bapak-bapak dan ibu-ibu, atau di depan para bapak dan ibu. Contoh lain misalkan,
Lalu televisi kemudian terus berkembang. Di sini ada dua kata yang bermakna sama, lalu dan kemudian. Lalu televisi kemudian terus berkembang. Untuk menjadikan kalimat tersebut kalimat efektif, sama seperti tadi ya, tinggal kita hilangkan satu kata yang bermakna sama. Misalkan kemudian kita hilangkan. Lalu televisi terus berkembang, atau yang lalunya kita hilangkan, televisi kemudian terus berkembang. Maknanya sama ya. Itu kalimat efektif. Bagaimana bahasan kita pada kesempatan kali ini? Bisa kalian pahami dengan baik? Jika masih belum bisa dipahami, kalian bisa mengulang video ini sampai kalian benar-benar paham. Jika sudah paham, kita lanjut ke tugas yang harus kalian kerjakan pada kesempatan kali ini. Kita perhatikan tugasnya. Di sini ada teks eksplanasi, baca dengan teliti tentang rangkaian lampu di kelasku. Ada 3 paragraf. Artinya paragraf pertama pernyataan umum, paragraf kedua deret penjelas, dan paragraf ketiga adalah kesimpulan. Kemudian pertanyaannya, tugasnya, temukan kosakata non baku dan kalimat tidak efektif dalam teks dan perbaiki. Kalian temukan dulu kata tidak baku dan kalimat tidak efektifnya, kemudian perbaiki yang seharusnya seperti apa. Tulis dalam tabel berikut. Ada 3 kata tidak baku ya, di dalam teks itu, dan ada 3 kalimat efektif. Kemudian perbaiki. Kemudian yang ketiga, temukan informasi penting dari teks eksplanasi tersebut sesuai dengan urutan paragrafnya. Nah, topik masalahnya apa, penjelasannya apa, dan kesimpulannya apa yang sudah kita pelajari tadi. Silahkan mengerjakan tugasnya. Semoga tugas yang kalian kerjakan mendapatkan hasil yang maksimal. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.